Halo pemirsa, salam Gaya TV. Senang sekali saya Egit Hapsari dan Babe Haikal Hasan dapat berjumpa kembali dengan pemirsa Gaya TV semua. Apa kabar pemirsa dan apa kabar Babe Haikal? Saya dalam kondisi prima, sehat walafiat dan dalam kondisi gembira. Gembira. Karena saya yakin happy is decision. Oh baik. Bahagia itu keputusan. Bahagia itu keputusan dan pilihan. Saya memutuskan untuk bahagia. Itu mantra yang harus diucapkan setiap kali kita bangun tidur kayaknya Be ya. Yes. Tentunya kita hadir kembali menyapa pemirsa Gaya TV semua dengan topik-topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Alright. Kali ini Be kita akan membahas polemik Presiden 3 periode. Nah, wacana masa jabatan Presiden 3 periode ini kembali mencuat ke permukaan ya beberapa waktu lalu dan ini bergulir layaknya bola liar. Betul sekali. Muncul lagi skenario amandemen konstitusi demi memperpanjang kekuasaan. Dan isu ini pun sontak menuai kecaman baik dari pihak oposisi maupun dari pihak pendukung Presiden Joko Widodo. Pasalnya batasan 2 periode adalah amanat reformasi. Ya, betul sekali. Amanat reformasi yang begitu diperjuangkan pada tahun 1998 lalu. Betul. Nah, Presiden Joko Widodo pun sebenarnya sempat menyampaikan klarifikasi ya Be bahwa siapapun yang mengemukakan wacana ini artinya yang pertama ingin menampar muka saya begitu yang disebutkan. Yang kedua ingin cari muka padahal udah punya muka. Dan yang ketiga ingin menjerumuskan. Tapi tentunya yang mendasar sekali di pertanyaan yang perlu kita jawab, mungkin Babe juga bisa membagikan perspektif ya. Kenapa sih Be isu perpanjangan masa jabatan presiden ini lagi-lagi berhembus gitu? Begini. Ya kalimatnya saya sudah bingung, speechless. Pertama nggak tahu malu, kedua nggak tahu diri, ketiga nggak punya adab, keempat gak ada akhlak, kelima maruk nggak karuan. Ya begitulah. Nggak, masalahnya presiden nggak mau dan partai-partai itu menolak. Terus kenapa ada selalu dan orang-orang itu juga yang teriak Pancasila, harga mati, NKRI, giliran kepentingannya kita bisa diskusikan. Boleh nggak saya ngomong itu? You are shit man. Konyol, memalukan, nggak punya muka. Betul Pak Jokowi mengatakan itu mau menjerumuskan, cari muka. Hentikanlah seperti ini. Inilah yang membuat masyarakat menjadi muak, menjadi jijik untuk melihat wajah-wajah mereka yang tampil di TV. Dan tolong catat partai-partai yang mendukung 3 periode itu. Tolong catat politisi-politisi yang mendukung 3 periode itu. Saya mohon kepada Mbak ditampilkan. Ini orangnya ini, partainya ini. Kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan lagi pilih politisi busuk itu dan jauhi partai-partai itu, yaitu mereka yang tetap menginginkan 3 periode karena menginjak-injak Pancasila. Kalau Pancasila sudah diinjak-injak, kemana moral mereka itu? Hentikan wacana ini. Come on, mengubah Undang-Undang Dasar 45 hanya untuk seperti ini, betul-betul memalukan, muak kita melihatnya dan hentikan percakapan ini. Betul. Ke depan masih banyak putra-putra bangsa yang terbaik. Bayangkan, ada 270 juta jiwa orang di Indonesia. Ada ribuan politikus-politikus yang handal. Ada orang yang gagah perkasa, yang tegar, yang senior, yang berwawasan internasional. Banyak kumpulkan. Kok? Dan saya mengapresiasi Gaya TV yang sebesar-besarnya karena mengangkat isu yang sensitif ini. Pasalnya banyak pihak juga yang beranggapan bahwa berani-beraninya wacana ini digulirkan. Ini dianggap menistakan amanah reformasi. Menurut Babe sendiri? Betul sekali. Nah, bagaimana kita bisa bilang ini negara demokratis? Justru kita mesti membatasi. Dasar daripada demokrasi itu adalah pembatasan masa jabatan, bukan perpanjangan. Nabi aja dibatasi oleh Tuhan kok. Bagaimana? Siapa manusia biasa?
Apalagi. Jadi saya mengatakan dengan sungguh-sungguh kepada seluruh rakyat Indonesia yang melihat video ini, tolong daftar siapa politisi-politisi yang setuju itu, tandai mereka. Tanya di manakah moral mereka. Apakah masih punya malu dan harga diri? Apa tetap cari muka kepada presiden? Apa yang kau inginkan? Proyeknya belum kelar ya? Nah ini yang mau saya tanyakan juga nih. Jadi siapa sebenarnya yang bermain api dan mengapa begitu berani ya bermain api? Memang apa sih kepentingannya, Be? Itu dia. Jangan-jangan proyeknya belum selesai. Jangan-jangan masih rakus. Jangan-jangan masih kurang mengeruk harta rakyat. Jangan-jangan masih kepengen gitu loh. Jangan-jangan takut dengan presiden berikutnya tuh nggak pakai dia lagi gitu loh. Jangan-jangan presiden yang baru nanti 2024 tidak melanjutkan proyeknya dia gitu loh. Tidak melanjutkan, dia udah keluar invest sehingga maksa 3 periode. Jangan-jangan proyek-proyek dia ini takut hilang. Jadi mana berpihaknya kepada rakyat? Berhentilah, hentikanlah, sadarlah. Kamu tuh memalukan. Jijik kita melihat wajah itu, beneran serius. Nggak punya moral apa gitu loh. Nggak punya kepekaan apa gitu. Apa nggak cukup gitu. Dalihnya pasti ini untuk rakyat. Semua juga dalih begitu gitu loh. Semua juga pengen seperti itu gitu loh. Ya ampun. Pancasila kau rubah hanya untuk memanjangkan proyekmu. UUD 45 kau kangkangi hanya untuk melanjutkan 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, 2 triliun. Sebegitukah harga rendahmu? Mengabaikan 270. Wah ini kan kehendak rakyat. Rakyat yang mana? Mbak, saya dalam 1 bulan 100 masjid, garis miring musola, garis miring dialog, garis miring undangan, garis miring Zoom. Artinya 100 titik di mana saya berbicara, dan itu memang saya batasin. Saya nggak bisa lebih daripada itu. Apalagi dalam sekarang ini lebih sering. Dan saya selalu bertanya di forum-forum yang bebas, yang netral, mau nggak 3 periode? Nggak ada yang mau. Saya punya bukti-bukti dan fakta itu. Saya rekam semuanya di video-video saya. Lalu ketika siapa sebenarnya yang mau gitu? Rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Dan saya random dari Aceh sampai Papua yang mengundang saya. Saya selalu tanya, setuju nggak 3 periode? Enggak tuh. Artinya ini bisa dibilang ini tidak bisa dipisahkan dari politik imbal jasa gitu, Be? Jelas. Mereka jangan sampai terulang lagi. Dulu almarhum Pak Harto itu nggak mau dicalonkan lagi. Tapi kita ingat ada Harmoko, Akbar Tanjung, Ginanjar, Kartasasmita, Kosmas Batubara. Sejarah mencatat. Mencatat itu. Maksa. Akhirnya kan tahun 98 terjadi yang seperti ini gitu loh. Apa mau jadi lagi? Sudahlah. Apa nggak bisa belajar gitu loh. Pak Harto itu butuh 32 tahun untuk bisa menaikkan salah satu anaknya menjadi pejabat, yaitu Mbak Tutut menjadi Mensos. Butuh 32 tahun. Ini baru 5 tahun. Baru 5 tahun gitu loh. Yang kemarin berkata saya nggak mau ikut campur politik, masuk tuh. Saya nggak mau jadi, masuk jadi. Saya nggak, anak saya nggak mau, masuk jadi tuh. Bukan cuma anak lagi, mantu lagi, ipar lagi. Dan semuanya masuk. Kalau dalihnya loh secara konstitusi tidak melarang kok begitu. Ya kalau begitu jangan bikin malu mulut sendiri. Dari awal bilang aja kami keluarga mau ikut campur politik gitu aja, langsung aja bicara. Jadi jangan bikin muak gitu. Dan saya nggak ada masalah begitu. Cuma saya mengingatkan besok-besok tuh kalau ngomong jangan bikin kecewa rakyat. Ingat pada waktu itu kampanye kalau Jokowi dan Ma'ruf Amin terpilih nggak bakal ngutang tuh, gitu loh. Ingat dulunya sama pada waktu Presiden Jokowi JK janjinya. Coba buat daftar janjinya, coba mana? Ada nggak? Terlalu banyak untuk itu. Nah karena itu sekarang lebih baik bikin undang-undang gitu loh. Pak Jokowi harus dengan tegas berkata yang minta saya 3 periode itu melangkahi undang-undang. Kalau perlu diproses, diteliti kemana hartanya, dari mana hartanya, bikin pembuktian terbalik. Yang minta 3 periode proyek apa yang sedang mereka pegang. Yang minta 3 periode bisnis apa yang sedang dijalankan. Bikin pengakuan terbalik. Cari penyelidikan terbalik. Dari mana harta mereka selama ini. Uji coba
Setuju apa tidak begitu? Tangkap kalau perlu dengan KPK. Mereka meracuni bangsa Indonesia dengan cara-cara 3 periode. Sorry kata-kata saya terlalu kasar karena emang waktunya kita harus 2024 presiden baru. Jadi ini justru pihak-pihak yang menggelontorkan isu ini justru bisa menjadi indikasi ke arah sana ya, Be? Iya, tepat. Saudara pemirsa mesti teliti. Saya menghimbau, saya mengajak untuk membuat daftar partai apa yang setuju 3 periode diperpanjang. Siapa tokoh-tokoh yang menyuarakan itu? Ketahuilah, mereka adalah yang mengangkangi Pancasila UUD 45 sesuai dengan syahwat harta mereka. Nafsu birahi untuk kekuasaan. Catat baik-baik itu. Sorry. No compromise about this. Kita pengen Indonesia kembali menjadi macan Asia. Ya. Bukan seperti sekarang. Menjadi, saya nggak boleh nama hewan. Karena banyak saudara-saudara kita selama ini dipanggil dengan nama hewan. Malu. Cebong, kampret, kadrun. Sudah bukan saatnya lagi kita mengambil saudara kita. Jangan sekali-kali. Mari kita persatukan dan perkuat kesatuan dan persatuan. Hindarkan kata-kata yang menganalogikan dengan binatang itu. Dengan KUHP yang baru, mereka yang ngatain kadrun, tangkap. Mereka yang manggil cebong, tangkap. Mereka yang manggil kampret, tangkap. Karena semua itu nama-nama binatang. Setuju? Tapi dari Presiden Joko Widodo sendiri langsung ya waktu itu buru-buru mengklarifikasi bahwa tadi siapapun yang ingin mengemukakan wacana Presiden 3 periode itu artinya tadi pertama ingin menampar muka saya, kedua ingin cari muka padahal saya sudah punya muka, begitu. Dan ketiga ingin menjerumuskan. Apakah menurut Babe klarifikasi dari Presiden Joko Widodo ini sudah cukup tegas menolak wacana ini? Tidak. Kenapa? Catatan membuktikan bahwa Presiden Jokowi kita ini kadangkala bertentangan antara ucapan dengan kata. Seperti yang saya contohkan tadi, tidak akan hutang, ternyata hutang. Gitu. Tidak mau ikut campur politik anak-anaknya, keluarganya ternyata ikut campur. Tidak naikin BBM ternyata naik. Gitu ya. Dan kalau kita buat itu banyak sekali gitu loh kata-kata Pak Jokowi yang bertentangan. Bantuan tunai langsung itu sekarang dikerjain. BPJS apa nggak naik. Begitulah terus-terusan Pak Jokowi begitu. Sehingga ini masih ada keraguan. Tidak mau 3 periode, jangan-jangan mau. Rakyat apabila rakyat menghendaki, kami ingatkan jangan sampai Bapak ngomong begitu lagi. Untuk kali ini berlakukan yang tegas gitu loh. Perlakukan yang tegas dan saran saya bikin daftar Bapak umumin aja yang minta 3 periode 1 Bapak ini, Bapak Unyil, Bapak Ucrit, Bapak Usro, Pak Raden, tokoh-tokoh Unyil zaman dulu, Mei, tokoh presiden lagi apa bukan Mei siapa tuh ya tokoh apa lagi tuh Pak Ogah gitu. Itu bikin daftar, tegur langsung di muka publik. Anda tidak perlu usulin saya 3 periode. Bikin langsung. Hei partai-partai, saya tidak mau. Wahai partai kolor, partai blazer, partai hot pen, partai you can see. Saya ambil baju-baju semua biar nggak ada yang tersinggung. Inilah partai-partai yang mengusung saya. Tolong hentikan. Sebut gitu Pak Jokowi. Sebut begitu. Nanti kalau enggak itu akan diteliti kenapa kalian itu terus-terusan mengusulkan 3 periode pada saya. Sebut itu Pak Jokowi. Apa kalian ini masih ada proyek ya? Sebut tuh Pak Jokowi. Permalukan depan umum Pak Jokowi. Jangan sampai mereka yang mengusulkan 3 periode itu melanglang buana akhirnya jadi 3 periode dan melukai hati nurani rakyat. Melukai para pejuang-pejuang reformasi yang telah berjuang untuk itu. Mencederai negara yang kita sebut demokrasi, mencederai Pancasila dan Undang-Undang 45, mencederai itu semua. Sebut Pak Jokowi. Salut kalau Bapak ikut sebut itu. Demi nama baik Bapak juga ya. Demi nama baik Bapak juga gitu loh. Perlu ketegasan dari pemimpin kita supaya bola liar ini tidak terus bergulir ya. Tapi Be, ini mungkin pertanyaan penutup juga. Kalau kita ingat
perpanjangan periode ini kesannya tuh selalu menggoda hampir di setiap rezim kepemimpinan, termasuk waktu itu pada saat Bapak SBY berkuasa. Apakah analisis dari Babe Haikal sendiri ini hanyalah isapan jempol atau mungkin saja bisa terjadi? Pasalnya kan kalau kita lihat di parlemen ini kubu pemerintah begitu ya sangat dominan. Ya. Sedangkan secara konstitusi cuma butuh 1/3 anggota MPR untuk mengamandemen konstitusi. Jadi sebenarnya isu ini hanya bola liar, isapan jempol, atau sebenarnya bisa saja terjadi, dan Bisa. apa yang harus kita lakukan untuk mengawal supaya amanah reformasi ini terus kita jaga sebagai penutup? Ini penting sekali. Bisa amat sangat terjadi kalau kita diam. Apresiasi saya yang sebesar-besarnya kepada Gaya TV mengangkat isu ini dan diviralkan, harus diviralkan. Karena apa? Karena kita nggak boleh diam. Sebagai saluran yang mengedepankan rakyat, yang mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan, yang mengedepankan pencegahan terhadap disintegrasi NKRI, terus suarakan. Kalau kita nggak suarakan, ini akan jadi kejadian. Dan amarah rakyat itu akan timbul, percayalah. Bukan kita provokatif, bukan kita provokasi masyarakat, tapi akan timbul kerusuhan betulan. Sebab saya tuh di lapangan. Untuk teman-teman ketahui, saya tuh punya dalam tanda kutip pasukan. More than 100,000 yang siap sedia memberikan survei akurat. Survei ini orang bilang 6.000 orang, 7.000 orang. Kita bisa 100.000 orang loh survei kita. Kita bisa loh suarakan itu. Ya. Dan please hentikan ini. Dengan jam terbang saya dari Aceh sampai Papua, yang rata-rata 1 bulan kemungkinan kurang lebih lah 100 masjid. Enggak satu pun gitu yang menerima. Please tolong dengarkan. Dan tanya lagi yang lain. Yang memiliki jam terbang kurang lebih seperti saya. Tanya bagaimana Ustadz Abdus Somad misalnya, dengan kalau di mana-mana penuh itu, tanya setuju nggak 3 periode, langsung aja setuju, tidak, itu juga suara rakyat. Ustadz Adi Hidayat, coba yang jamaahnya juga melimpah ruah, tanya. Buya Yahya, tanya. Loh kok mereka semua, ya saya kenal dengan mereka dan saya tahu jawaban dari mereka semua. Bukan saya berarti menggunakan politik identitas seperti itu. Wah ini menggunakan masjid sebagai kekuatan ini. Enggak, saya cuma kebetulan kenal dengan mereka sehingga gampang. Anda juga tanya, silakan pemirsa, kepada siapa, kepada siapapun. Uji coba itu dengan survei-survei yang di sosial media. Banyakan mana gitu loh. Jangan surveinya tiba-tiba 65% rakyat setuju 3 periode. Rakyat yang mana, Bro? Aduh, kita juga punya survei yang mengatakan 0% yang setuju 3 periode gitu. Baik, terima kasih Babe Haikal sudah berbagi persepsinya mengenai bola liar yang terus saja bergulir ya di tengah masyarakat. Semoga dari pihak Presiden Joko Widodo sendiri bisa memberikan ketegasan yang lebih, begitupun para elit politik bisa menahan nafsu politiknya demi kepentingan rakyat bersama ya. Siap. Ya. Saya Git Hapsari pamit undur diri. Terima kasih Babe Haikal Hasan sudah berbagi perspektifnya dalam episode kali ini. Salam Gaya TV. Salam Gaya TV.